Bab 1. Ayo belajar Al-Quran. Fase A. Kelas 2. Semester 1. Capaian pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Membaca dan membedakan huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung, menghafal surah Al-Fatihah, beberapa surah pendek Al-Quran, dan hadis tentang kebersihan. Kompetensi pembelajaran. Elemen Al-Quran Hadis. Fase A. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, berikut kompetensi yang dapat dirumuskan. 1. Membaca huruf hijaiyah berharakat dengan makhraj dan harakat yang benar. 2. Membedakan bentuk dan bunyi huruf hijaiyah berharakat secara tepat. 3. Membaca huruf hijaiyah bersambung dengan lancar sesuai kaidah dasar membaca Al-Quran. 4. Mengidentifikasi perbedaan bentuk huruf hijaiyah tunggal dan huruf hijaiyah bersambung. 5. Menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar dan benar. 6. Menghafal beberapa surah pendek dalam Al-Quran sesuai target pembelajaran dengan bacaan yang benar. 7. Menghafal hadis tentang kebersihan dengan lafal yang tepat. 8. Menjelaskan makna sederhana surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang dihafal, dan hadis tentang kebersihan. 9. Menunjukkan sikap gemar membaca, menghafal, dan mengamalkan ajaran Al-Quran serta hadis tentang kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi tersebut mencakup 3 ranah pembelajaran. Pengetahuan, membedakan huruf hijaiyah, memahami makna sederhana surah dan hadis. Keterampilan, membaca huruf hijaiyah, membaca huruf bersambung, menghafal surah Al-Fatihah, surah pendek, dan hadis. Sikap, membiasakan membaca Al-Quran serta menerapkan nilai kebersihan sebagai bagian dari ajaran Islam. Kompetensi pembelajaran, elemen Al-Quran Hadis, semester 1 dan 2. 1. Membaca huruf hijaiyah dan huruf hijaiyah bersambung dengan makhraj dan harakat yang benar. 2. Mengenali dan membedakan berbagai harakat, fathah, kasroh, domah, sukun, dan tanwin pada huruf hijaiyah. 3. Menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar dan benar. 4. Menghafal hadis tentang kebersihan dengan lafal yang tepat. 5. Menjelaskan makna sederhana surah Al-Fatihah, surah-surah pendek yang dihafal, dan hadis tentang kebersihan. 6. Menunjukkan sikap tekun dan percaya diri dalam belajar membaca Al-Quran. Tujuan pembelajaran, elemen Al-Quran Hadis, semester 1. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Mampu membaca dan menghafal surat An-Nas dengan tartil sesuai kaidah tajwid dasar yang telah dipelajari. 2. Mampu membaca rangkaian huruf hijaiyah dalam bentuk kata dan ayat Al-Quran dengan pelafalan, makhraj, yang benar. 3. Mampu memahami dan menyebutkan pesan pokok surat An-Nas dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. C. Pesan pokok surah An-Nas. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta dapat menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi pemahaman makna Quran surat An-Nas dengan baik. 2. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dengan baik dan benar. Tahukah kalian pesan pokok dalam surah An-Nas? Sebelum kalian memahami pesan pokok surah An-Nas, mari kita bernyanyi terlebih dahulu.
Surah An-Nas adalah surah ke-114. Surah terakhir di dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Oleh sebab itu, surah ini tergolong surah Madaniyah. Adapun pesan-pesan pokok surah An-Nas, yaitu, manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Sekali lagi kita tekankan bahwa pesan pokok surat An-Nas adalah manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Surah An-Nas mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bisikan dan godaan setan. Berdoa dengan ikhlas, seperti yang dilakukan Ahmad pada gambar, merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungannya. Pesan pokok surah An-Nas selanjutnya adalah, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pelindung. Surah An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, utamanya sebelum tidur dan berangkat sekolah. Pagi itu udara sangat cerah. Siti bersiap berangkat ke rumah temannya dengan mengendarai sepeda ungunya. Ia sudah memakai seragam sekolah, kerudung putih, dan tas ransel biru. Sebelum berangkat, Siti berhenti sejenak di halaman rumah. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk. Siti memohon agar Allah menjaga dan melindunginya selama di perjalanan. Siti teringat pesan ibunya untuk selalu membaca surah An-Nas sebelum bepergian. Surah An-Nas mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan segala keburukan yang dapat membahayakan manusia. Sikapku. Aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Mari kita mengucapkannya sekali lagi. Aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Pada kegiatan Bismillah, aku pasti bisa. Buatlah tabel seperti gambar. Dan pilihlah jawaban yang menggambarkan dirimu. Dengan memberi centang pada pilihan kolom yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Pendalaman materi. Pesan pokok surah An-Nas. 1. Hanya Allah tempat berlindung. Surah An-Nas mengajarkan bahwa ketika menghadapi ketakutan, godaan, atau gangguan, seorang muslim hendaknya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pelindung terbaik bagi seluruh manusia. 2. Allah memiliki 3 sifat utama bagi manusia. Pada ayat 1, 3 disebutkan 3 sifat Allah. Pertama, Rabb An-Nas, Tuhan manusia. Allah menciptakan, memelihara, dan mengatur kehidupan manusia. Kedua, Malik An-Nas, Raja manusia. Allah adalah penguasa tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh makhluk. Ketiga, Ilah An-Nas, sembahan manusia. Hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati. 3. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia. Setan disebut sebagai Al-Waswas Al-Hannas, yaitu makhluk yang membisikkan kejahatan lalu bersembunyi ketika manusia mengingat Allah. Bisikan tersebut dapat berupa ajakan untuk berbohong, malas beribadah, iri hati, atau melakukan perbuatan buruk lainnya. 4. Gangguan dapat berasal dari jin maupun manusia. Tidak semua godaan datang dari setan dari golongan jin. Ada juga manusia yang mengajak kepada keburukan, seperti mengajak menyontek, berkata kasar, atau melakukan perbuatan yang dilarang agama. 5. Pentingnya memperbanyak zikir dan doa. Surah An-Nas mengajarkan agar kita senantiasa mengingat Allah melalui zikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan melaksanakan ibadah agar terhindar dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah. Terima kasih.